Melindungi Yuzuha itu Mitsuya, bukanlah Takemichi. Ditambah Takemichi di masa depan sedang berada di dalam penjara. Jika masa depan tidak berubah, akan sulit baginya untuk kembali ke masa lalu, karena tidak bisa berjabat tangan dengan Naoto. Lalu Hakai datang dan bercerita tentang masa lalunya. Taiju sebagai kakak tertua berkewajiban melindungi adik-adiknya karena ayah mereka jarang pulang. Tapi sejak kecil Taiju itu penuh dengan kekerasan. Dia tidak segan memukuli orang, bahkan adiknya sendiri. Sejak dia kecil, Hakai selalu melindungi Yuzuha dari Taiju. Kemudian Hakai melakukan perjanjian dengan Taiju, di mana Hakai akan menggantikan Yuzuha untuk mendapatkan pukulan Taiju. Tapi suatu ketika Taiju mengingkari janjinya. Taiju tetap memukuli Yuzuha. Jadi janji Taiju kepada Mitsuya tidak bisa mereka pegang begitu saja. Taiju tidak akan pernah melepaskan Yuzuha. Hakai memutuskan keluar dari Toman karena dia tidak mau merusak nama Toman. Hakai bertekad akan melindungi keluarganya dengan kekerasan, sesuai dengan yang Mitsuya katakan. Artinya di sini Hakai akan membunuh Taiju demi melindungi Yuzuha. Hakai sudah siap dengan konsekuensi setelah membunuh Taiju. Tapi Takemichi merasa kesal jika Hakai harus membunuh Taiju. Hakai tidak harus menerima konsekuensi itu. Akhirnya Takemichi bertekad untuk menghancurkan Black Dragon. Chifuyu pun sudah pasti akan membantunya. Mitsuya bertemu dengan Yuzuha. Yuzuha selama ini ditugaskan Taiju untuk mengatur uang pemasukan Black Dragon. Tapi sejak Mitsuya datang, Yuzuha dibebaskan dari tugas itu. Mitsuya merasa perjanjian damainya terlalu mulus. Maiki menyuruh Mitsuya untuk tidak menghilang dari pandangannya, karena sekarang para pendiri Toman hanya tersisa setengahnya. Lalu Takemichi mengutarakan maksud dan tujuannya untuk menyerang Black Dragon kepada para kapten dan draken. Tapi hal itu ditolak karena akan mencoreng reputasi Mitsuya yang sudah melakukan perjanjian damai. Takemichi pun memutuskan untuk menyelesaikannya berdua dengan Chifuyu. Lalu tiba-tiba datang Kisaki yang berniat untuk bergabung bersama mereka untuk menghancurkan Black Dragon. Chifuyu menentang untuk bekerja sama dengan Kisaki. Chifuyu menanyakan apa keuntungannya jika bekerja sama dengan Kisaki. Kisaki ternyata mempunyai mata-mata di Black Dragon. Mereka bertemu dengan mata-mata itu dan menggali informasi tentang Taiju. Tapi Koko datang sebelum mata-mata itu berbicara. Mata-mata itu pun dibawa keluar. Koko mengatakan 100.000 yen. Dia akan membocorkan apapun yang mereka inginkan jika mereka membayar 100.000 yen. Lalu Kisaki membayarnya dan menanyakan kapan Taiju dalam kondisi sendirian. Koko mengatakan Taiju tidak pernah sendirian. Dia selalu membawa 5 pengawal bersamanya, kecuali untuk 1 hari, yaitu di malam Natal. Dia selalu sendiri berdoa di dalam gereja. Kisaki bertanya seperti itu bukan semata-mata dia akan menyerang Taiju yang sedang sendiri, tapi dia memprediksi kapan Hakai akan menyerang Taiju. Setelah mereka mengetahui Hakai akan menyerang kapan, dari sana mereka bisa menghentikan Taiju. Takemichi bertanya kepada Kisaki, kenapa Kisaki membantunya. Kisaki mengatakan tidak ada yang salah dengan membantu